Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad terkaya yang memiliki julukan sahabat bertangan emas. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya. Dia juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam dan juga dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa Nabi. Kala itu dia dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar memeluk Islam, Khulafaur Rasyidin pertama itu memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tahlan bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanpa keraguan, mereka langsung menghadap Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu, Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid, berjihad dalam perang, Abdurrahman bakal berdagang. Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, berilah pinjaman kepada Allah, niscaya Dia lepaskan kedua kakimu. Sabda Rasulullah. Abdurrahman bin Auf juga termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama Rasul masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dari agama dan tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yastrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansyar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansyari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah dan ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan kepadanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan kau berikan kepada istrimu?" tanya Rasulullah. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah atau kenduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu."
Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu, ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi Muhammad SAW. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Iya," jawabnya. "Mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah." Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan ini, Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba lalu sholat di belakangnya dan mengikutinya sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman pernah menjual tanah seharga 1000 dinar dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarganya, Bani Zuhra, istri-istri Nabi, dan warga yang miskin. Dia juga pernah memberikan 500 kuda untuk pasukan muslimin yang akan berperang. Dia juga menyumbangkan 1.500 unta. Kekayaan tak membuat Abdurrahman kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan dermawan. Tak hanya harta, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin atau para istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka bepergian. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan kepada ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" "Abdurrahman bin Auf," jawab si petugas. Aisyah berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku, kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
walaupun termasuk konglomerat terbesar pada masanya. Namun, itu tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah, dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu." Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud. Abdurrahman bin Auf juga sempat menolak untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab. Saat itu, 6 orang sahabat sedang berunding menentukan khalifah baru. Semua sepakat menunjuk Abdurrahman, tapi dia menolak dan meminta Utsman bin Affan untuk menjadi Khulafaur Rasyidin saat itu. "Demi Allah, andai dibuat sebilah pisau lalu diletakkan pada tenggorokanku dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lain, adalah lebih aku sukai daripada menjadi khalifah," kata Abdurrahman. Sesaat sebelum meninggal dunia, bahkan Abdurrahman takut hartanya justru menjadi penghalangnya ke surga. "Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki," kata Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya dan dijamin masuk surga, mewasiatkan 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang Badar. Itulah sedikit kisah tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang memiliki julukan sahabat bertangan emas. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe karena kita akan memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.